Kasih sudah ikut hadir dan mendoakan di pemakaman ayah kami, Bapak Solianto bin Sastro Martoyo. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak wafat pada usia 58 tahun. Dan bagaimana kronologis Papa bisa kembali kepada Allah SWT? Papa memang punya penyakit jantung. Ya. Kemudian Papa meninggal ketika tidur. Jadi kita tidak ada firasat atau tidak ada tanda-tanda atau tidak ada gejala-gejala apapun. Papa tinggal di rumah Ricis. Papa sama ibu, orang tua kita tinggal di rumah Ricis. Cindy tinggalnya di tempat lain, saya tinggalnya di tempat lain. Takdir Allah, di rumah itu semalam itu hanya ada ibu saya dan ada mbak penjaga rumah. Karena Ricis ada di Flores sampai hari ini. Sampai hari ini Ricis belum tahu. Karena di Flores belum ada sinyal ya. Jadi dia dihubungin dari pagi. Sampai hari ini dia belum tahu, belum dapat sinyal. Ricis kapan sih? Jadi Papa itu semalam masih baik-baik saja. Semalam masih makan malam sama ibu di rumahnya Ricis. Kemudian Papa tidur dan ibu tidur di kamar yang berbeda karena Papa, ibu tuh punya penyakit autoimun sebetulnya. Jadi memang malam itu ingin istirahat. Sehingga nggak ketahuan Papa meninggal. Kemudian di pagi hari baru ibu mengabari kami di telepon anak-anaknya bahwa Papa udah dingin. Jadi beliau wafatnya ketika masih tidur. Tapi ada firasat nggak sih? Nggak ada, sama sekali nggak ada tanda-tanda firasat. Arif. Kemudian akhirnya sebetulnya ibu nggak kasih tahu kami ya, anak-anaknya ya. Ibu cuma bilang Papa udah dingin gitu. Cuman kita juga belum tahu keadaan Papa. Jam berapa itu? Kira-kira jam berapa? 8-an lah, 8 pagi ya. Jam 8 pagi di hari Jumat. Ibu menelpon anak-anaknya, nelpon saya, nelpon Cindy, nelpon mantu-mantunya, nelpon Ricis, nggak diangkat-angkat karena nggak ada sinyal Ricisnya ya. Nggak udah. Iya. Karena memang lagi keadaan baik-baik aja kan. Keadaannya baik-baik aja. Dan Bapak punya penyakit hipertensi udah lama. Darah tinggi ya. Iya, darah tinggi. Kondisinya sih baik-baik aja ya, karena jadi gini, jadi Papa itu baru pulang dari kampung halamannya. Baru 2 hari pulang dari kampung halamannya. Kemudian istirahat sebentar di rumahnya Ricis. Tadinya Papa mau pulang ke Batam, cuman takdir Allah, kita bersyukur pada Allah. Kalau pulang ke Batam, Papa kan pulang ke Batam tuh masih ada kerjaan ya di kota Batam gitu. Tapi alhamdulillah kita masih bersyukur, kita terus bersyukur kepada Allah karena Papa akhirnya memutuskan untuk tidak jadi pulang ke Batam. Jadi Papa tetap terus di rumah Ricis. Akhirnya kita anak-anaknya bisa mendampingi. Jadi ketika jam 8 pagi orang tua kami, ibu kami menelpon dan kemudian mengatakan Papa dingin. Kemudian kita kirim ambulans dan akhirnya Cindy dan saya kita sama-sama menuju ke rumah sakit pada saat itu. Sampai di rumah sakit memang dokter tidak melakukan tindakan apa-apa karena kata dokter ini meninggalnya sudah beberapa jam yang lalu, seperti itu. Jadi di situ saya juga baru tahu karena ibu nggak bilang apa-apa, ibu saya nggak bilang apa-apa. Jadi dari pernyataan dokter akhirnya kita tahu bahwa ayah kita nggak ada tanda-tanda apapun. Jadi Ricis memang dia ada syuting ya, ada syuting di beberapa tempat. Salah satunya sekarang ini lagi syuting lagi ada kegiatan di Flores. Ketika ditanya tadi teman-temannya itu pada bilang Ricis kayaknya lagi ada di gunung gitu, lagi ada di gunung, jadi nggak ada sinyal gitu. Sebelum Ricis pergi ke Flores juga sebelumnya kan buat video sama Papa, sama tim Ricis, Iya, sehat-sehat aja. makanya nggak ada insting sama sekali gitu. Dan saat ini kondisinya Ricis, tadi saya tanya gimana kondisi Ricis lagi turun gunung ya, tapi belum dikasih tahu Kenapa? karena takut lemes, Panik kan? takut Kenapa lemes gitu? gitu. Jadi biar dia turun dulu, dia dalam kondisi yang tempat tinggalnya baik dulu, baru nanti dikasih tahu. Tapi tim-tim di sana sudah mengetahui mungkin. Seluruh teman-temannya di sana udah tahu ya, tim-timnya udah tahu, kecuali Ricisnya belum tahu.
pasti ketika dia udah tahu kabar pasti dia langsung pulang gitu. Berarti bisa dipastikan hari ini juga akan pulang. Mudah-mudahan kalau dia udah selesai turun, saya nggak tahu posisi dia di mana ya, tapi ya mungkin besok, saya nggak tahu juga pesawat ada atau enggak gitu. Tapi besok mungkin Ricis akan, mudah-mudahan ya insya Allah doanya Ricis akan ke sini. Jika Ricis dapat sinyal, Ricis pasti akan ngelihat di grup family, kita punya grup family. Udah kita kabarin. Seluruhnya udah kita kabarin di situ. Kita juga tadi sengaja beberapa proses papa kita fotoin supaya Ricis bisa lihat gitu. Ketika dia dapat sinyal nanti ya, dia bisa lihat gitu, walaupun dia nggak bisa hadir, tapi insya Allah dia bisa lihat. Papa cuman pesen ke saya dan ke Cindy untuk kan kita kakak-kakaknya ya, jadi papa cuman bilang, papa pernah bilang begini, papa tuh ngerasa bersalah gitu karena kan papa masih bekerja di Batam ya, di kota Batam, jadi masih bolak-balik, sementara seluruh anak-anaknya ada di sini. Jadi papa selalu bilang papa merasa bersalah karena nggak bisa nemenin Ricis terus-terusan gitu, padahal seharusnya sebagai orang tua papa masih ngedampingin Ricis, jadi makanya papa selalu bilang tolong jagain adiknya gitu. Ya gitu sih, cuman ya insya Allah lah mudah-mudahan kita kakak-kakaknya bisa menjaga adik bungsu kita insya Allah. Tuh papa punya anak perempuan ya, 3 perempuan, dan dari kecil mungkin nanti Cindy bisa menambahkan papa disiplin sekali pada anak-anak perempuannya, sangat menjaga anak-anak perempuannya. Papa senantiasa mengajarkan perempuan-perempuan harus tangguh, harus kuat, anak perempuan harus menjaga nama baik keluarga, anak perempuan harus santun, anak perempuan harus baik gitu. Jadi pelajaran-pelajaran kehidupan itu banyak didapatkan dari papa. Dan saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena salah satu cita-cita papa sebelum papa itu kan cita-citanya ketika kita tanya papa mau apa sih yang belum tercapai, papa pengen Ricis selesai kuliah gitu kan. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ricis dan juga teman-teman yang telah mensupportnya. Impian papa itu tercapai beberapa bulan sebelum papa nggak ada ya. Jadi alhamdulillah papa melihat Ricis sudah selesai kuliahnya. Walaupun ada cita-cita papa selalu bilang papa tuh kasihan sama Ricis karena nggak ada yang nemenin gitu. Karena kan saya udah berkeluarga, Cindy udah berkeluarga, kita punya keluarga masing-masing, sementara Ricisnya sendiri. Jadi papa selalu pesan sama kita, tolong cariin orang yang bisa jagain Ricis gitu. Tapi ya qadarullah, insya Allah lah mudah-mudahan ya walaupun papa belum bisa melihat ya anak bungsunya ada yang jagain gitu, tapi insya Allah mudah-mudahan mohon doanya supaya dia Ricis dapat yang baik yang bisa jaga Ricis gitu. Tapi itulah wasiat mungkin ya, wasiat atau pesan papa ke saya khususnya, ke Cindy juga ya. Papa selalu bilang tolong cariin orang yang bisa jagain Ricis. Kadang karena Oki kan nggak bisa 24 jam dampingin Ricis, Cindy juga nggak bisa 24 jam dampingin Ricis gitu. Jadi kata papa tolong dicariin orang yang bisa jagain Ricis gitu. Kayak gitu. Ibu lebih tegar daripada kita. Ibu paling kuat daripada kita. Saya pikir saya yang akan menenangkan ibu gitu. Taunya ibu yang menenangkan saya gitu. Jadi ibu dalam keadaan tenang, tegar, sabar. Justru kita ini anak-anaknya yang nggak berhenti nangis gitu. Jadi ya justru ibu yang menenangkan kita ya. Selalu bilang sabar ya. Sesuatu yang mendadak ya teman-teman sekalian. Maksudnya papa bukan sakit yang di rumah sakit, kemudian kita prepare gitu, enggak gitu. Jadi mendadak, tapi pertama karena tempat tinggal kita lumayan jaraknya lumayan dekat. Kemudian yang kedua, kita tahu di sini dikelilingi oleh orang-orang baik, ahlul Quran, para penghafal Quran. Di sini dikelilingi oleh makam-makam orang-orang yang sholih. Santri-santri penghafal Quran juga senantiasa mendoakan. Tadi santri-santri penghafal Quran dari Maskal Hufaz ya, dari pesantren kita juga datang. Mereka seluruhnya mendoakan. Dan ya insya Allah malam ini akan kita mulai mengumpulkan seluruh santri ya di Maskal Hufaz itu. Di Bintaro kita akan membaca Quran lah. Sedih lah, yang namanya orang meninggalkan. Apalagi ini adalah bapaknya Ricis sendiri, ya bisa dibilang dia orang yang lumayan dekat sama aku juga. Ya, aku coba berdoa semoga beliau diterima di sisinya, semua amal ibadahnya diterima, dilapangkan kuburnya. Pokoknya ini semua proses penguburannya semua dilancarkan, dan semoga keluarga yang ditinggalkan juga ikhlas, dan bismillah ada hikmah dari semuanya. Tadi siang sih aku dapat informasi. Kalau penyebab aku juga belum tahu pasti, soalnya
Katanya emang meninggalnya udah dari jamnya nggak tahu, kayak pas lagi tidur sih, soalnya pagi-pagi ditemuin udah nggak ada itu. Tapi kondisinya sakit benar nggak sih? Nggak sakit. Ya saya tahu Ricis masih di Flores soalnya. Ya pasti semuanya sangat sedih lah. Yang namanya ditinggal sama orang yang kita sayang, apalagi orang tua kita sendiri, pasti semuanya sedih. Tadi ketemu sama Oki juga, pasti pada sedih. Dia belum ada sinyal, belum tahu. Belum tahu sama sekali berarti Ricis. Kayaknya dia belum tahu sama sekali, soalnya emang dia di sana belum. Doanya aku semoga amal ibadah beliau diterima di sisinya, kuburannya dilapangkan, semoga mendapatkan surganya Allah. Semoga semuanya dilancarkan. Bismillah lah pokoknya. Semua ada hikmah. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.